Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan adik-adik santri di Ma'had Tahfidzul Quran Al-Quds yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali berjumpa melanjutkan ngaji kitab Syarah Arba'in. Kali ini akan memasuki hadis yang ke-23. Sebelum itu kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Ya. Tes. Volume tes. Jangan enggak usah gede-gede baru. Ini jelas gitu. Jelas enggak? Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalisu wal 'ashrun. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harits Ibn Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abi Malik Al-Harits bin Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizana. Dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi memenuhi al-mizana, timbangan hari kiamat. Mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Sedangkan kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'ani keduanya atau au tamla'u atau ya atau boleh pakai tamla'ani, boleh pakai tamla'u ya. Keduanya itu memenuhi ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Kalau mau antara langit dan bumi itu cukup dengan kalimat alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Memang belum kan, ini belum kita bahas ya. Wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Apa burhan? Bukan Pak Burhan, itu bukan. Apalagi burhan burung hantu kamu. Burhan itu ayo apa? Al-Quran nama lainnya apa? Burhan ya. Apa? Hujjah, bukti, petunjuk, bukti yang nyata. Ya burhan apa kan burhan? Bukti, burhan. Ada orang namanya burhan. Jamaknya barohin. Ada kitab Ummul Barohin. Burhan itu bukti, petunjuk, mengarahkan. Was-sabru diyaun. Sabar itu dia, apa dia? Itu betul. Terang. Benar? Terang. Dia. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Quran itu hujjah. Apa hujjah? Acuan. Masuk. Pegangan. Ayo. Di Quran, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna. Hujjatun Allahumma arhamna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hujjatannya bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau hujjah apa? Kalau hujjatan apa bahasa Arab, bahasa Indonesia? Ya menghujat ya. Hujjatan itu sebagai hujjah itu kalau bahasa kita ya hujjah. Hujjah itu pegangan, alasan yang kuat. Bukti otentik misalnya gitu ya. Yang menjadi bahasa kita jadi hujjah sih.
Apa hujah Anda? Apa dalil Anda? Apa hujah Anda? Quran itu adalah hujah ya, bagi kamu, au alaika, atau malah akan menjadi keburukan bagi kamu. Al-Quran itu bisa menjadi hujah kebaikan bagi kamu, Quran juga bisa menjadi hujah keburukan bagi kamu. Alasan keburukan, hujah alasan. Kullun nasi yabdu, setiap manusia itu mesti berusaha. Faba'i'un nafsahu, lalu kemudian mereka menjual diri, menjual jiwanya atau menjual dirinya, jiwanya. Famu'tikuha au mubikuha. Nah, orang yang menjual diri, orang yang berusaha kemudian menjual jiwanya, itu bisa, usahanya itu bisa menyelamatkannya ya. Mu'tikuha, ataqa, membebaskan dia, menyelamatkan dia, au mubikuha, atau malah membinasakan diri. Kita ini berusaha, usaha yang kita lakukan itu dua. Bisa usaha itu menjadi sebab kita selamat, bisa usaha itu menjadi sebab kita binasa. Begitu kata Nabi, begitu. Ya. Ya, Rawahu Muslim. Kita bahas syarahnya. Hadzal hadisu aslun min usulil Islam. Hadis ini merupakan salah satu dari prinsip dalam Islam. Prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Aslun, usul, asal ya. Wa qad istamala ala muhimmati min qawaidil Islam wad din. Dan hadis ini selalu digunakan wa qad istamala ya, mencakup, hadis ini mencakup ala muhimmati min qawaidil Islam, mencakup seluruh aspek penting dalam kaidah-kaidah Islam dan kaidah-kaidah agama. Amma tuhuru, adapun makna kalimat at-tuhur, fal muradu bihi huna al-fi'lu. Maksudnya dalam konteks ini adalah fi'lut tuhur, ya, fi'lut toharoh. At-tuhur maksudnya bersuci, itu maksudnya mengerjakan perbuatan, melakukan bersuci. Ya wudu, ya mandi gitu, maksudnya gitu. Ya. Bukan kesucian ya, tapi melakukan perbuatan bersuci. Bersuci maka maknanya at-tuhur, maknanya bersuci. Bersuci berarti fi'il kan? Amal. Wa huwa bidhammit ta'. Ya. Ta'-nya yang dhammah, at-tuhur. Alal mukhtar, itu yang dipilih oleh ulama. Waqtalafa fi maknahu. Dalam konteks makna at-tuhur itu, at-tuhur satrul iman itu maknanya beda-beda. Ya, dalam pandangan ulama maknanya berbeda-beda. Faqila, sebagian ulama mengatakan atau dikatakan oleh sebagian ulama, innal ajra fihi yantahi ila nisfi ajril iman. Bahwa sesungguhnya pahala fihi dalam at-tuhur, pahala dalam bersuci itu ya setara ila nisfi ajril iman, setara dengan separuh dari pahala iman. Jadi bersuci itu separuh dari iman. Paham ya? Wakila al-muradu bil iman huna as-shalah. Dan dikatakan oleh ulama yang dimaksud dengan al-iman di sini adalah as-shalah. Maknanya apa maknanya? At-tuhuru satrul iman, artinya bersuci itu separuh dari sholat. Artinya pahala sholat itu separuh dari pahala bersuci itu bisa sampai setara dengan separuh pahala kan gitu ya dalam konteks ini. Tapi ya Allah Ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah itu menghilangkan iman mereka, maksudnya menghilangkan sholat mereka. Wa taharatu syartun fi sihhatis shalah, sedangkan bersuci adalah syarat dari sahnya sholat, sah sholat. Fasarat kasyarti, maka bersuci menjadi syarat keabsahan sholat. Enggak sah sholatnya kalau enggak bersuci.
wala yalzamu fi syarti ayyakuna nisfan haqiqiyyan. Tapi kata ulama, meskipun dia menjadi syarat, tentu secara hakikat itu tidak mesti dianggap separuh. Artinya makanya kemudian diterjemahkan at-tuhur syatrul iman itu bersuci itu sebagian dari iman, tidak separuh dari iman. Ya, tidak separuh, walaupun ulama mengatakan pahalanya bisa mencapai separuh dari sholat gitu. Tapi kata ulama tidak harus makna at-tuhur satrul iman itu tidak harus dimaknai setengah. Secara hakikat tidak, asal menjadi bagian ya cukup. Karena kan syarat sholat juga banyak, tidak hanya bersuci. Oh, bersuci tapi auranya terbuka, nah kan gitu kan, nggak sah juga sholatnya. Walhasil bahwa makna sebagian ini bisa sebagian separuh, bisa sebagian setengah, seperempat, bisa sebagian kecil. Pokoknya yang penting bahwa bersuci itu menjadi bagian dari keabsahan sholat. Wakila ghairu dzalik. Sebagian lagi mengatakan tidak demikian. Sebagian lagi tidak, bukan begitu nafsirkannya. Wa amma qauluhu walhamdulillahi tamla'ul mizana. Adapun kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan, maknanya adalah fa maknahu annaha li azmi ajriha tamla'u mizanil hamidi lillahi ta'ala. Bahwa sesungguhnya kalimat alhamdulillah itu karena kebesaran pahalanya. Jadi kamu mengucap alhamdulillah itu besar sekali pahalanya. Saking besarnya pahala mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi timbangan orang yang memuji Allah Ta'ala. Misalnya Gus Pais misalnya bilang alhamdulillah, besar sekali pahalanya. Ya, saking besarnya pahala mengucapkan alhamdulillah itu, kan beliau ya yang bertahmid kan beliau. Nah, Gus Pais itu yang bertahmid itu sampai memenuhi timbangan pahala timbangan amal kebaikan. Ya, kalimat alhamdulillah. Ya, begitulah enaknya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Waqad tadhaharat nususul Qur'an was sunnatu ala waznil iman, ya, wa thaqlil mawazin wa khaftiha atau wa khaffatiha. Sungguh telah jelas sekian banyak nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan terkait timbangan amal, berat timbangan maupun ringannya timbangan. Thaqlil mawazin wa khaffatiha. Banyak ya. Di Quran banyak kan? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fi 'ishatir wa man khaffat mawazinuhu. Banyak di Quran gitu. Innallaha la yadhlimu misqala dzarrah. Allah tidak menzolimi sedikit pun dari amal perbuatan manusia. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran yang mengerjakan satu kebaikan, maka yudha'ifha, kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti min ladunhu ajran, dan akan diberikan dari sisi Allah ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Salah satunya ini, ya, bahwa dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah itu diberikan pahala yang sangat besar. Apa pahala yang besar? Memenuhi timbangan kebaikan manusia yang memuji, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika qauluhu wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Kalimat, ya, bahwa alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, keduanya itu besar ganjarannya memenuhi seisi langit dan bumi, adalah wasababu azmi fadliha. Maksudnya saking sebabnya adalah besarnya keutamaan dari ucapan subhanallah walhamdulillah.
Saking besarnya keutamaannya sampai memenuhi langit dan bumi. Ma istamalat alaihi minat tanzihi lillahi ta'ala wal iftiqari ilaihi. Besar sekali keagungan atau keutamaan dari subhanallah walhamdulillah yang mencakup istamalat alaihi, ya, termasuk di dalamnya dengan ucapan subhanallah walhamdulillah, tercakup di dalamnya at-tanzih lillahi ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, wal iftiqari ilaihi, dan mensucikan dari kebutuhan dia kepada selain Allah, atau menyatakan kebutuhan makhluk kepada Allah ilaihi, kepada Allah. Jadi mensucikan Allah dari segala yang menyekutukannya, melepaskan kebutuhan dari selain Allah, dan bentuk bahwa kita manusia ini senantiasa tanzih lillah wal iftiqar ilaihi, senantiasa mensucikan Allah dan sadar betul sebagai makhluk kita membutuhkan Allah. Yaitu bentuknya subhanallah walhamdulillah. Dengan subhanallah kita mensucikan Allah, ya, kita mensucikan Allah. Dengan alhamdulillah itu berarti kita senantiasa memuji Allah karena kita butuh kepada Allah. Wa qawluhu tamla'ani au tamla'u dhabbatahu ba'dhum bitta al-musannah fawqa wa huwa sahih. Jadi yang lain sebagian ulama menguatkan bahwa kalimatnya tamla'ani atau tamla'u itu pakai ta, ya, pakai ta. Itu yang sahih, yang banyak digunakan pakai ta. Fal awwalu dhamir musanna. Yang pertama tamla'ani itu pakai dhamir musanna tasniyah. Ya, taknya. Mu'anbir. Ya, musanna kan tamla'u, tamla'ani, tamla'una. Nah, ini tamla'ani. Kenapa tamla'ani? Karena dua kalimatnya. Kalau satu walhamdulillah tamla'ul mizan, ya enggak? Alhamdulillah tamla'ul mizan. Satu, kalimat alhamdulillah muannas. Karena satu maka tamla'u, mala'a yamla'u. Karena muannas tamla'u. Terus yang berikutnya Nabi mengucapkan dua, subhanallah walhamdulillah, berarti dua. Maka kemudian karena dua, domirnya juga musanna, maka pakai tamla'ani. Tapi boleh juga tamla'u sebagai bentuk dari kalimat. Seperti halnya kalau kita apa itu namanya? Wasani domiru hadal jumlah minal kalam. Kalau yang kedua tamla'u itu berarti domirnya domir pada jumlah. Jadi maknanya kalimatnya tamla'u maksudnya kalimat gitu. Ada apa namanya, dilalah iqtidha-nya tuh. Jadi kalau yang pertama yang tamla'ani maknanya dan kalimat alhamdulillah, kalimat subhanallah juga kalimat alhamdulillah dua, ya. Maka keduanya gitu ya. Maka pakai tamla'ani. Ya kan? Misalnya gini, saya akan berkata Zayan dan Noval keduanya pergi ke pasar. Gitu ya. Boleh kan saya ngomong gitu? Boleh. Tapi saya juga boleh keduanya ke pasar. Ya kan? Santri Al-Mumtaz yaitu misalnya gitu. Santri Al-Mumtaz yaitu Zayan dan Noval pergi ke pasar. Ya kalau gitu kan cukup satu. Yang ditunjukkan bukan Zayan dan Novalnya tapi santri Al-Mumtaznya. Makanya kalau yang kedua pakai tamla'u maknanya kalimat subhanallah walhamdulillah. Nah yang ditunjukkan tamla'u itu menunjukkan pada
kalimat itu, kalimat subhanallah walhamdulillah. Ya. Kalau pakai tamlah ani, kalimat subhanallah dan kalimat walhamdulillah. Nah, tapi kalau yang kedua, kalimat subhanallah dan alhamdulillah, ya. Deal ya? Deal. Jadi boleh tamlah ani, boleh tamlahu. Ya. Wa qala ba'dhum yajuzu yamla'ani. Sebagian lagi mengatakan ulama bahasa mengatakan boleh pakai domir ya, menunjukkan mudzakkar bitadzkir wa ta'nis. Jadi boleh yamla'ani, boleh tamla'ani. Boleh mudzakkar, boleh muannas. Wa amma ta'nis fa ala ma taqaddama. Kalau yang muannas berarti yang tadi udah tamla'ani. Wa amma tadzkir fa la iradatin nau'aini minal kalam. Kalau pakai mudzakkar, pakai yamla'ani, domir huwa, maka itu atas kehendak dari dua bentuk kalam. Kalam kan ada dua, muannas, mudzakkar dan muannas. Ya, kalam, ya, iradat, ucapan subhanallah alhamdulillah, asbal maqal ya. Wa amma tamla'u, ya. Adapun kalimat tamla'u fayuzkaru ala iradati dzikri, ya. Nah, ini. Adapun kalimat tamla'u maka itu disebutkan dalam bentuk untuk penyebutan, yang menyesuaikan penyebutannya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam was-salatu nur. Hadis Nabi was-salatu nur, was-salatu nurun. Salat itu cahaya, fa maknahu annaha tamna'u minal ma'asi. Salat disebut cahaya karena salat itu mencegah dari perbuatan maksiat. Itu ma'asi kok mungkar. Ma'asi itu jamak dari maksiat. Wa tanha anil fahsya, mencegah dari perbuatan fahsya itu apa? Keji. Ya. Di Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya wal munkar, perbuatan munkar. Wa tahdi ila shawab, dan menunjukkan kepada jalan yang benar. Shawab itu kebenaran, jalan yang benar atau kebenaran. Makanya kita ketika di ujung ngaji biasanya sering berkata wallahu a'lam bis-shawab. Allah lebih mengetahui tentang segala kebenaran. Nah, shawab itu jalan yang benar atau kebenaran. Salat itu akan menunjukkan kita kepada kebenaran. Kama anna nura, sebagaimana cahaya itu yastadau bihi, kita sebagaimana bahwa cahaya itu menerangi bihi dengan cahaya. Dan jadi kita berusaha untuk menerangi dengan cahaya. Dengan sholat kita akan terang. Bentuk terangnya apa? Tidak bermaksiat, tidak berbuat fahsya, tidak berbuat mungkar, selalu menuju kepada kebenaran. Ya. Ya itulah yang menunjukkan bahwa kita ini berada di bawah penerangan dari Allah Subhanahu wa taala lewat amalan salat. Salat tuh, salat. Wakila maknahu ayyakuna akhiruha nuron. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan was-sholatu nurun adalah bahwa endingnya, akhir itu endingnya atau nantinya sholat itu akan menjadi nuron, cahaya li shahibiha, bagi orang yang sholat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi maknanya sholat itu cahaya adalah bahwa sholat itu akan di dunia ini akan mencegah pelakunya untuk tidak berbuat fahsya, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat mungkar, dan selalu cenderung kepada kebenaran. Tapi bisa juga maknanya orang yang rajin sholat itu nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya, karena sholatnya itu sendiri akan menjadi cahaya pada hari kiamat.
Wakila, ada juga ulama yang mengatakan innaha takunu nuran zahiran ala wajhi. Salat itu menjadi cahaya yang jelas, cahaya yang nyata, beneran cahaya. Jadi benar betul cahaya yang nampak. Ala wajhi, di wajahnya. Ya. Pada hari kiamat. Jadi begitu kumpul di hari kiamat pada mahsyar, itu gampang nyerenin orang yang rajin sholat. Apa cirinya? Wajahnya bercahaya. Ya, gitu kan? Kalau di Quran gimana bilangnya? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tampak jelas di wajahnya ada bekas sujud. Itu beda-beda kan, ulama ada yang nafsirkan, ada yang di dunia memang ada bekas cahayanya. Sampai ada yang bilang irang jidatnya di sini itu berkas, itu ada bagian dari berkas cahaya. Itu variasi lah. Walhasil bahwa yang paling kuat dan paling rajih penafsiran ulama adalah bahwa cahaya itu asar sujud itu, bekas sholat itu yang pasti akan nampak adalah pada hari kiamat. Akan terlihat betul itu pada hari kiamat. Kalau di dunia ini ya yang ada yang mungkin nampak, ada yang mungkin nggak nampak. Ada yang di dunia ini memang karena sholatnya mukanya itu bersih walaupun nggak ikuti. Mukanya mungkin biasa-biasa saja warna kulitnya, tapi kelihatannya enak banget ya ngelihat orang ini. Karena efek sholatnya. Pernah ngelihat nggak seh-seh itu, grand seh itu yang ulama-ulama habib itu kayaknya ngelihat itu tenang banget, sejuk bener gitu. Ya. Ada yang mukanya ganteng tapi enak ngelihatnya. Orang gak pernah sholat. Ya ada kan? Putih ganteng tuh. Enak kayak. Ya kan ada kan kayak gitu kan? Ya. Itu ya bisa saja itu mungkin terjadi. Tapi yang pasti bahwa bahwa sholat itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kalau itu tidak bisa dipungkiri, termasuk simahum fi wujuhihim min athari sujud itu. Mau mengatakan bahwa itu di dunia akan ada, yang monggo silahkan. Mau dalam bentuk seperti apa bekas sujudnya itu di dunia ini monggo silahkan, mau seperti apa. Tapi yang pasti bahwa cahaya itu akan berbekas pada hari kiamat. Cahaya sholat itu akan berbekas pada hari kiamat. Wa yakunu fid dunya aidan ala wajhil baha, ala wajhil baha. Dan itu juga akan ini yang tadi saya bilang, wa yakunu fid dunya aidan, dan mungkin saja cahayanya itu akan ada, sudah ada ketika masih di dunia. Ala wajhi, dalam wajah, pada wajah orang yang sholat. Apa yang ada dalam wajah orang yang sholat itu? Al baha'u. Baha itu apa artinya? Bahauddin, Gus Baha. Ini baha artinya cantik, elok. Berarti bersih, bersinar, bercahaya, bersih. Jadi sholat itu bisa saja membekas pada cahaya orang yang melakukannya. Di dunia ini udah kelihatan bersih. Yo gimana nggak bersih? Tiap mau sholat dia mesti harus zuhur, mesti harus wudu. Sehari dibasuh 5 kali. 5 kali wudunya, dibasuhnya berapa kali? 15 kali. Kamu bayangkan orang yang dibasuh mukanya 15 kali plus guyuran 2 kali paginya pas sore, campur pakai nggak boleh nyebut mereknya, laib soalnya. Laib soalnya. Ya, ada yang pakai biit, kan? Ada yang pakai gitu ya. Ya basi apa itu makanya mereknya saya nggak hafal, saya nggak pernah pakai. Ya, nah itu ya. Dibasuh terus sampai kata Umar pernah ditanya, apakah betul dengan wudhu orang akan senantiasa bersih wajahnya, senantiasa bersih badannya? Sampai beliau, kata Umar menjawab, coba bayangkan oleh kamu jika ada seseorang yang rumahnya tinggal dekat sungai, dekat kali, itu mandi ke sungai itu sehari 5 kali, kira-kira bersih gak? Katanya gitu kan. Ya seperti itulah orang yang senantiasa berwudu. Gitu, ya. Jadi orang yang sholat itu, ya, orang yang sholat itu kan sholat itu membersihkan diri kan.
sehari 5 kali bebersihnya. Baik bebersih fisik kan lewat wudhu maupun bebersih hati lewat sholat. Itu seperti orang yang bolak-balik ke kali untuk mandi. Itu kalau saya yang bolak-balik ke kali untuk mandi, yang bersih ya enggak cuma badannya, pakaiannya juga bersih kanyut. Dia mau mandi terus, gebak terus, ya kan? Sampai keriput kulitnya. Nah itu, putih. Ya enggak? Nah, seperti itulah gambaran orang yang sholat. Makanya kemudian sholat akan menjadi cahaya. Cahayanya yang pasti menjadi cahaya di hari kiamat. Tapi bisa saja cahaya itu sudah didapati ketika masih hidup di dunia. Mukanya jadi elok, ganteng. Enggak sih kalau ganteng, cuman enak lihatnya. Ya gitu. Mukanya kucel sih emang sering wong sering ngecor kayak katanya gitu. Tapi kok ada enak lihatnya gitu. Ngecor pada kucel-kucel kan, ireng-ireng gitu. Tapi kok tetap enak lihatnya gitu. Ya kan, pemirsa? Kulit boleh hitam gitu. Tapi banyak yang nyari. Nah. Ya, bi khilafi man lam yusolli, berbeda dengan orang yang enggak pernah sholat. Ya, mukanya nggak pernah dibasuh, mandinya ya ala kadarnya. Ya udah, mau gimana? Ya kucel itulah udah. Ya, walaupun rajin mandi juga kalau nggak sholat maku. Kalaupun ternyata kemudian ada yang nggak sholat tapi kemudian mukanya bersih, ya apalagi yang sholat. Karena sekali lagi yang menjadi hakikat kebersihan wajah adalah nanti pada hari. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa shadaqatu burhanun. Kalimat sedekah itu adalah bukti, sedekah itu adalah burhan, pedoman. Ya. Faqala shahibut tajrid, berkata pengarang kitab At-Tajrid, maknahu annahu yabzahu ilaiha. Maknanya adalah bahwa sedekah itu akan menolong, bahwa orang yang bersedekah itu yabzahu akan minta tolong kepada sedekahnya, atau dia akan berlindung kepada sedekahnya. Dia akan butuh pada sedekahnya. Jadi sedekah itu nanti akan menjadi pelindung. Sedekah itu akan menjadi kebutuhan bagi orang yang bersedekah nanti. Sedekah itu akan menjadi penolong bagi orang yang sedekah. Ya, kama yafza'u ilaiha kama yafza'u lil barahin, sebagaimana orang itu membutuhkan kepada pedoman, tuntunan, bukti. Ya, kita butuh bukti loh. Kita butuh bukti. Apa bukti keimanan kita? Kita sedekah. Ka'annal abda idza su'ila yaumal qiyamah an musarrafaha an masrifi malihi. Ya. Seperti seorang hamba ketika dia ditanya pada hari kiamat tentang tasarruf, bagaimana dia membelanjakan hartanya, kanat lahu shadaqatuhu barahinun fi jawabi hadzal su'al. Maka adalah sedekahnya itu menjadi bukti di dalam menjawab pertanyaan tentang kemana harta kamu itu dibelanjakan. Ketika orang akan ditanya oleh malaikat nanti di hari kiamat, kemana kamu membelanjakan hartamu, sedekah akan datang. Saya hartanya disedekahkan. Sayalah sebagai bukti bahwa saya dibelanjakan di jalan Allah. Dia datang sendiri itu. Dia datang, sedekah itu akan datang sendiri kepada sebagai bukti bagi orang yang mensedekahkan. Jadi nggak usah jawab, sedekah yang jawab. Kamu diberi amanah harta, kemana kamu belanjakan? Hadir Pak, sedekahnya udah langsung ngomong sama malaikat, ya kan? Saya dipakai ini, saya dipakai ini, saya dipakai ini. Saya ini sedekahnya ini, Bapak nggak usah tanya dia, cukup lihat saya aja. Kira gitu.
Dia langsung datang menjadi burhan. Burti kamu mah, burti mah. Oh bukti. Kalau burti bubur ati. Fayaqulu tasaddaqtu bih. Dia akan berkata, aku sudah disedekah. Wa qala ghairuhu, sebagian yang lain mengatakan maknahu annas shadaqata hujjatun ala imani fa'ilih. Bahwa sedekah itu menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi ya hujjah ya atas keimanan orang yang bersedekah. Alasan ya boleh menjadi alasan keimanan seseorang. Orang itu dikatakan beriman kalau dia mau sedekah. Ya. Paham enggak? Kenapa begitu? Li'annal munafiqa yamtani'u minha liqaunihi la yahtaqiduha. Kenapa? Karena orang munafik itu enggak mau sedekah. Kenapa enggak mau sedekah? Karena dia enggak percaya dengan manfaat dari sedekah. Dia enggak percaya dengan nanti bahwa sedekah itu akan menjadi hujjah. Ya enggak? Jadi sedekah itu nanti mana harta kamu? Saya sedekahkan. Oh, dengan bersedekah ini menjadi bukti bahwa kamu percaya dengan adanya hari kiamat. Percaya dengan adanya hisab, percaya dengan adanya mizan. Kalau orang nggak percaya nggak mau sedekah. Ada orang yang nggak percaya dengan ada kiamat tapi sedekah. Sedekahnya disebut charity. Ya amal amal jariah bukan dulu apa itu namanya? Cuma ada ininya, pamrihnya. Ya gitu. Bukan bahasa kita apa sih kalau charity itu? Bukan. Nolong-nolong gitu loh. Donasi. Ya. Cuma donasi aja gitu, cuma ya ngasih, ya nolong lah. Ya nanti kalau gua susah tolongin gitu kan kata dia. Ya kan? Ya. Tapi kalau orang yang beriman, ya pokoknya sedekah saya ini lillahi. Faman tasaddaqa istadalla bisadaqatihi ala quwwati imanihi wallahu a'lam. Maka barang siapa yang bersedekah, sesungguhnya dia sudah menunjukkan ya, sudah mengisyaratkan bahwa dengan sedekahnya kuat sekali keimanannya kepada Allah. Di antara ciri orang yang imannya kuat kepada Allah itu bukan hanya sekedar sholat, tapi dia bersedekah. Kalau bukan karena iman, terus untuk apa ngurang-ngurangin duit? Ya enggak, kan murah duitnya. Tapi karena iman kepada Allah bahwa apa yang saya lakukan ini lillahi ta'ala akan menjadi sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia bersedekah. Ya. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam wasabru diyaun. Adapun kalimat Nabi atau sabda Nabi, sabar itu adalah cahaya. Maknanya as-sabrul mahbub fi syar'i wa huwa as-sabru ala taatillahi ta'ala was-sabru ala maksiyatihi was-sabru aidan ala naibati wa anwa'il makarihi fid dunya. Jadi kesabaran yang dicintai di dalam syariat itu ada 3. Apa itu? Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Yang ketiga, sabar itu juga adalah sabar dari segala perkara-perkara, masalah-masalah yang beraneka ragam yang tidak disukai di dunia. Ya. Jadi sabar ada berapa macam? 3. Ya. 4. Tambah 1, cuman enggak disebutin di sini. Apa satu lagi? Sabar dalam menahan nafsu amarah. Ya 4 kan? 4 sabar 4 kan? Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam
menghadapi masalah dan ujian, musibah maksudnya, sabar dalam menahan amarah. Nafsu baik. Nafsu apa? Wal muradu anna sabra mahmudun, ya. Dan maksud dari bahwa sabar itu terpuji adalah la yazalu sahibuhu mustadiyaan bihi muhtadiyan mustamirron ala shawab. Bahwa sabar itu terpuji menunjuk maksud dari sabar itu terpuji adalah bahwa orang yang memiliki kesabaran la yazalu senantiasa mencari jalan terang, mustadiyaan itu mencari jalan yang terang, ya kan? Sobru dia sabar itu cahaya atau penerang. Maka orang yang bersabar, maka orang yang memiliki kesabaran itu dia akan senantiasa mencari jalan yang terang benderang dengan kesabarannya. Muhtadian senantiasa mencari petunjuk, mustamiron ala shawab senantiasa terus menerus konsisten di dalam kebenaran. Itu orang sabar. Ya, orang yang sabar itu terpuji. Kenapa? Karena orang yang sabar dia akan senantiasa konsisten mencari jalan yang terang, senantiasa konsisten mencari hidayah, senantiasa konsisten mencari kebenaran. Ya enggak bisa konsisten kalau enggak sabar. Ya enggak? Qala Ibrahim Al-Khawas. Imam Ibrahim Al-Khawas berkata, as-sabru huwa as-sabatu 'alal kitabi was sunnah. Sabar itu adalah tetap kepada sabat. Tetap yakin, kuat 'alal kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Wakila as-sabru huwa al-wuqufu ma'al bala. Bahwa sabar itu adalah wukuf, diam dalam menyikapi, ya, bersikap lah bahasa kita ya. Menyikapi al-wuqufu ma'al bala bi husnil adab. Menyikapi setiap bala, setiap musibah, setiap ujian bihusnil adab, dengan adab yang baik. Jadi ada masalah, ada bala, dia sikapi itu dengan baik. Ya, wukuf itu diam kan maksudnya. Ya sudahlah, inilah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memohon perlindungan kepada Allah, semoga kita semua diberi kekuatan di dalam menghadapi bala. Nah gitu. Ya kan gitu kan? Ya enggak? Iya. Enggak. Awas lo ya. Enggak awas lo. Wa qala Abu Daqqaq, ya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, rahimahullah, as-sabru alla ya'taridu 'alal maqdur. Bahwa sabar itu adalah tidak menyalahkan takdir. Allah, kenapa saya harus seperti ini? Kenapa engkau menakdirkan aku seperti ini, Allah? Ini takdirnya yang gitu kan? Ya Allah, kapan saya ini engkau berikan? Misalnya gitu. Wah, kapan engkau kirimkan jodoh untuk alangkah saya kan gitu kan, alangkah buruk nasibku ya Allah. Yang lain umur 23 udah pada punya anak, saya udah 34 masih sepi aja. Karena gitu. Gini amat takdir ini. Saya misalnya gitu, itu namanya menyalahkan takdir. Itu enggak boleh. Hasil apa? Ya, pokoknya itulah yang ditetapkan oleh Subhanahu wa taala, berarti itu yang terbaik bagi saya. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Fa amma idharul bala'i ala wajhi syaqwa fala yunafis sabr. Adapun menampakkan musibah dalam bentuk mengeluh, ya, itu sesungguhnya tidak menghilangkan kesabaran. Ya boleh-boleh aja ngeluh. Yang penting tidak menyalahkan takdir. Ya. Ya enggak? Contohnya siapa contohnya?
Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dikatakan ya qala ta'ala fi haqqi Ayyub alaihissalam, ya, dalam kebenaran kisah Ayub alaihissalam. Apa kata Nabi Ayub? Ya, inna wajadna, apa kata Allah? Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ya. Ya, kata Allah, sesungguhnya kami mendapati Ayub itu sebagai hamba yang penyabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Beliau adalah hamba yang sangat baik, hamba yang terbaik. Innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Ayub itu adalah orang yang senantiasa awwab, tawwab, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap dicap stempel oleh sebagai orang yang sabar. Padahal dalam ayat lain dikatakan ma'annahu, beliau berkata inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini kena sakit terus gitu kan. Ini massaniyad dur, ya Allah saya ini kena mudarat terus. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau zat yang senantiasa maha memberikan rahmat. Tapi kok saya kena musibah, sakit, anak pada mati, istri minggat, harta habis, umat jauh. Tapi beliau hanya sekedar ya ngadu saja, mengeluh saja, ya syakwa saja, ya, mengeluh dalam artian ya wajar sebagai manusia ya diberi hawa nafsu, tapi sesungguhnya itu tidak menghilangkan kesabarannya Nabi Ayub, dan beliau tetap distempel oleh Allah inna wajadnahu sabira. Kami dapati Nabi Ayub sebagai hamba yang penyabar. Ya, Nabi juga pernah cerita pas waktu satu ketika beliau yang mau dakwah ke Taif dilempari dengan batu, ya kan? Balik lagi. Sabar sekali beliau, ya, sangat sabar. Ketemu malaikat, timpain tak gunung ini, gak usah, ya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Ya. Inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Ya, kalau sekarang enggak, saya berharap nanti mudah-mudahan anak cucunya yang beriman kepada Allah. Ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Kalau mereka udah tahu gak bakal nimpukin saya, gitu kan? Tapi pas waktu beliau udah istirahat, doa beliau sambil ngadu, Allahumma ilaika ashku dha'faku quwwati wa qillatihi lati wa hawani alan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaan aku yang lemah, tentang qillatihi lati, sedikitnya kemampuan dan kekuatan, wa hawani alan nas, dan bagaimana kelemahanku kepada manusia. Anta rabbul mustad'afin, engkau ya Allah Tuhan dari segala makhluk yang lemah, al mustad'afin. Wa anta rabbuna ila man takiluna ila ba'idin yatahajjamuna, engkau Tuhan yang tempat aku mengadu segala urusan. Kepada siapa aku harus mengadu? Apa mengadu kepada orang yang menghina, yang merendahkan saya? Amila aduin malak tahu amri, atau saya harus mengadu, menyerah kepada musuh yang berusaha menguasai urusanku, yang mengalahkan perkaraku ini? Ya kan ngadu gitu kan? Kan ngadu itu. Tapi kata Nabi, illam yakun bika alaina ghadabuk fala ubali. Selama yang aku rasakan ini bukan karena murkamu, saya nggak peduli. Biarin orang nggak senang sama saya, biarin orang ya tahajjamuni, mereka menyiksa saya, biarin orang musuh-musuh itu berusaha untuk mengalahkan saya. Selama bukan itu semua saya rasakan, bukan karena disebabkan murkamu ya Allah, fala ubali, saya nggak peduli. Ya, ghairu anna afiyataka ausaulana, karena sesungguhnya kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala itu sungguh lebih luas dari segala.
Illam yakun bika alaina ghadabuk fala ubali ghayra anna afiyataka ausa'u lana. A'udzu binuri wajhika alladzi asraqat lahu dzulumat wa sallallahu alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utbah hatta tardola haula wala quwwata illa billah. Ya, pokoknya ya Allah, selama bukan karena Engkau murka, apapun saya siap menerima. Walaupun ya ngadu, tapi bukan berarti menghilangkan atau menafikan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ngeluh-ngeluh ya nggak apa-apa sebenarnya sih, Is. Oh, kapan dapat bunyai ini kapan dapat bunyai? Maksudnya boleh-boleh aja gitu. Tapi ya tetap sabar. Saya lihat ya ujungnya kan berdoa. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Misalnya gitu. Rabbi habli minas sholihin atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imam. Tetap berdoa pada itu semua. Wah, insyaallah Is. Wah. Bu kapan? Sebenarnya Ustaz Faiz ini bulannya udah ada, tanggalnya sudah ada. Tahunnya belum ada, nggak tahu 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi nggak tahu. Calon udah ada calonnya udah ada, cuma belum ketemu. udah dari dulu kan udah ditetapkan, cuma belum ketemu. Rupanya mainmu kurang jauh Wallahu a'lam. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an hujjatun laka wa 'alaika. Adapun kalimat Quran itu sebagai hujjah bagi kamu atau bumerang menjadi sebab keburukan bagi kamu ya. Jadi gini, kalau pakai li maknanya kebaikan. Kemarin udah saya jelasin ya. Kalau pakai ala keburukan. Misalnya da'a li berdoa untuk kebaikan. Kalau da'a ala berdoa mendoakan tapi untuk keburukan. Jadi suatu ketika Nabi dalam kunutnya mendoakan orang yang membunuh para hufat itu ya, membunuh hufat itu da'a ala. Fa maknahu zahir, maknanya jelas sekali. Ya, makna Quran itu akan menjadi hujjah kebaikan bagi kita atau hujjah keburukan bagi kita, maknanya sangat jelas. Apa maknanya? Tantafi'u bihi in talautahu wa amil tabihi. Dia akan memberi manfaat kebaikan bagi kamu kalau kamu membaca dan mengamalkannya. Wa illa, kalau kamu nggak baca, kalau kamu nggak ngamalkan Quran, fahuwa hujjatun alaika, maka Al-Quran itu akan menjadi alasan, menjadi hujjah dasar, akan menjadi sebab keburukan yang bagi kamu. Ya. Makanya tadi kalau yang udah komit mau mondok di rumah takfid, itu harus betul-betul iya. Ya. Antalau Antalau tahu wa amil tahu. Kamu membaca dan kamu mengamal. Kalau enggak, Quran itu akan menjadi bumerang bagi kamu. Ya enggak? Iya, dia akan menjadi bumerang. Bumerang itu kan namanya bumerang. Nah, iya. Itu dia dilempar. Bagi orang yang tidak pandai memanfaatkan momen bumerang itu dia akan menjadi senjata yang membahayakan bagi orang yang melempar. Dia dilempar itu kalau benar dia akan mencapai target. Tapi kalau nggak benar, yang kena jadi target adalah yang melempar. Begitu juga Quran. Kalau kamu benar dalam hal mengamalkan Quran, membaca Quran, ngambil Quran, maka dia akan tercapai target kehidupan kamu. Tapi kalau nggak benar, ya akan berbalik menjadi sebab kerusakan. Begitu. Ya, hujjatun laka wa hujjatun alai. Ya, hujjatun laka au alai. Wa qawluhu kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tikuha au mubikuha. Maknanya adalah anna kulla insanin yas'a li nafsi
bahwa sesungguhnya setiap manusia itu berusaha untuk dirinya sendiri. Faminhum, diantara orang-orang yang berusaha itu, man yabi'uha lillahi, ada yang menjual dirinya lillah, menjual jiwanya lillahi semata-mata karena Allah. Dengan apa? Bi ta'atihi, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu fayu'tikuha minal adzab, dia akan selamat, dia akan bebas dari azab. Kama qala Allah taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan Allah sesungguhnya telah memberi dari orang-orang mukmin itu jiwanya, hartanya, bahwa mereka semua akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti orang yang menjual jiwanya lillahi ta'ala bi ta'atihi wa ibadatihi, dengan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabi'uha lisyaitan, sedangkan orang yang menjual jiwanya kepada setan, wal hawa, dan hawa nafsu, bi'itbaiha, dengan mengikuti setan, dengan mengikuti hawa nafsu, ya, fayubikuha ayyuhlikuha, maka apa itu namanya, ya, tindakan dia itu akan merusak dan akan membinasakan diri, karena setan akan senantiasa menghendaki keburukan kepada kita. Gimana Quran bilang? Quran bilangnya gimana? Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai teman, maka setan itu adalah seburuk-buruknya teman. Ya kan? Dan dia akan senantiasa menjerumuskan orang meskipun temannya. Kamu kan temannya sama setan. Iya, maksudnya tadi itu kamu, ya, kamu teman, maka meskipun kamu teman sama setan, dia tetap akan menjerumuskan. Justru malah yang tidak bisa dijerumuskan sama setan itu musuhnya malah. Kalau musuh setan malah tidak bisa dijerumuskan. Yang teman malah dijerumuskan, itulah jahatnya setan. Makanya saya nggak mau temenan sama dia. Kamu temenan kok dijerumus. Kita ini kan Teman makan teman. ya, kalau kita ini teman kita tolong. Kalau ada yang jahat, ya awas loh, misalnya gitu kan. Kalau setan enggak, ayo temenan sama saya. Temenan tapi dijerumuskan. Dia cenderungnya begitu. Makanya kata Allah, ya allazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum. Musuh yang nyata bagi kau, jangan dideketin. Karena kalau kamu deketin, kamu jadi teman. Kalau kamu jadi teman, malah kamu yang dijerumusin. Dia kalau sama musuh, dia pengen jerumusin, tapi nggak bisa. Selama kita musuhan sama setan, dia nggak bisa jerumusin kita. Ya, begitu kita bisa terjerumus oleh setan, berarti kita sudah jadi teman setan. Gitu. Maka yang seperti itu, apa namanya? Mubikuha au yuhlikuha. Dia akan rusak, dia akan binasa. Yubikuha au yuhlikuha. Maka kemudian kita berdoa, Allahumma wafiqna lil amal bi ta'atika. Ya Allah, wafiqna lil amal. Tuntun kami untuk senantiasa beramal bi ta'atika, di dalam ketaatan kepada, wa jannibna an nubiqu anfusana, dan jauhkan kami dari merusak diri kami bimukhalafatika, dengan menyelisihimu, dengan membangkang kepada. Ya Allah, kita berdoa, ya Allah, tuntun kami untuk senantiasa beramal dalam ketaatan, dan jauhkan kami dari sikap yang akan menghancurkan diri kami sendiri. Bagaimana menghancurkan diri sendiri? Kita menyelisihi, membangkang pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh doanya. Allahumma waffiqna lil amali bi ta'atik wa jannibna an nubiqa anfusana bi mukhalafatik.
Deal? Deal. Nah, pas setengah 10. Ada yang boleh sampaikan enggak? Cukup? Cukup. Kita tutup, kita akhiri dengan bersama-sama ucapan nafas hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.